Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Madinah di zaman Nabi SAW. Setiap Nabi nak khutbah Jumat, Nabi naik mimbar, dia bicara dulu di sini. Dia bicara apa katanya? Ayyuhan nas. Mantap pidatonya, retorikanya bagus. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Rasulullah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatun ahdaha Allah ilaikum, ini hadiah yang Allah persembahkan untuk kalian. Fa'azzimu, ta'zim dia, akrimu, muliakan dia, azziru, bantu dia, ansuru. Mantap ya, retorika. Sehingga banyak orang awam Madinah waktu itu mengira yang mantap Abdullah bin Ubay ini ya. Sanggup dia ya, tidak seperti Abu Bakar diam-diam aja. Jadi memang di zaman dulu ada. Jadi kalau sekarang ada yang ngomong tidak seperti orang Arab Saudi yang diam-diam saja tidak membela Palestina, tidak seperti orang Pajajaran yang diam-diam aja tidak membela Palestina. Lihat Iran. Jadi memang banyak di antara umat ini hari ini jahil, walaupun bermerek alim. Seperti doktor kan merek ulama, dia profesor merek ulama, tapi tidak paham apa sebab ilmunya tidak Al-Quran dan Sunnah. Ilmunya adalah pemikiran dan filsafat. Jadi lebih cenderung oleh atau terpengaruh oleh retorika. Saya tanyakan, sejak kapan Iran itu membantu Palestina? Ayo tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Israel sudah menjajah Palestina sejak 48. Nah, sejak kapan Iran berperang sama Israel? Sudah berapa angka bantuan yang diberikan oleh mereka kepada rakyat Palestina? Jangan pas sekarang perangnya udah naik dia panggung. Itulah makanya kita harus berada di majelis ilmu, selalu harus hadir, harus beriman, harus baca Quran, baca hadis. Ini tidak baca Quran terus. Ada berita AI pun jadi berita berita AI pun yang mana kucing bisa masak kan. Kira bikin podcast tentang ijazah palsu. Allah musta'an. Kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadikan bahan. Akhirnya Abdullah bin Ubay sering pidato, tapi setelah perang Uhud sahabat tarik sarungnya. Sebab apa? Ketika betul-betul berperang, dia adalah pengkhianat. Dia adalah pengkhianat. Tuan-tuan, ketika perang Arab dulu melawan Israel untuk memerdekakan Palestina tahun 73, ada Iran ikut? Ada Iran ikut? Jawablah. Pasukan Arab hampir menang waktu itu, tapi ada pula sebagian dari orang Arab yang titik-titik berkhianat, ya tanda petik berkhianat, yaitu pasukan Mosyu mengundurkan diri. Kalau kawan mundur, awak sedang berperang, gimana rasanya? Gimana rasanya? Jatuh mental kita. Yang apalagi lawan dengan perlengkapan yang luar biasa. Padahal hampir menang orang Arab waktu itu, tapi pasukan Mosyu mengundurkan diri. Akhirnya banyak pula mereka yang bela-belain Iran itu. Karena tadi memang kadang lucu-lucu kalau orang itu kalau tanpa ilmu tapi bergelar tinggi, ya seorang profesor doktor fikih perbandingan mazhab, masya Allah mantap. Tanya, Syekh, orang Yahudi Nasrani kafir apa enggak?
Oh, la. Mereka tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Kan punya Al-Quran, punya kitab, Ahlul Kitab. Ada Taurat turun dari Allah, ada Injil turun dari Allah. Mereka pengikut Taurat dan Injil, tidak boleh dikafirkan. Lalu kalau Wahabi kafir tak? Oh, kafir. Masya Allah, Yahudi Nasrani tidak kafir, Wahabi kafir. Yang lucunya, yang bikin kita tertawa sambil menangis, ketika ditanya, kok kafir Wahabi Syekh? Wahabi itu kafir karena akidahnya sama dengan Yahudi dan Nasrani. Apa cara? Guru tidak kafir, mu'i kafir, gara-gara ngambil ilmu dari guru tadi. Ini yang tak jelas. Ya tak sama lah, mereka juga bilang Wahabi itu antek Yahudi. Habis itu mereka yang ngundang ya Yahudi, mereka yang berkunjung ke negeri ya Yahudi, belajar ilmu ke sana. Wallahu musta'an.